Salam sejahtera bagi saudara seiman di dalam Tuhan Yesus dimanapun saudara-saudara berada, terlebih bagi saudara-saudara yang masih ada di rumah, khususnya bagi warga jemaat GPIB Solafide Muara Badak. Kembali kita berjumpa dalam refleksi ibadah keluarga Rabu 5 Agustus 2020. Kita berdoa terlebih dahulu memohon hikmat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Engkau memiliki cinta dan kasih yang boleh Kau nyatakan kepada kami umat-Mu. Kami datang kepadamu merendahkan diri, kami memohon pengampunan dari-Mu, karena di dalam hidup ini kami tidak luput dari dosa dan kesalahan, sehingga dengan cinta dan kasih-Mu kami dilayakkan untuk menerima kebenaran firman-Mu, dan dengan tuntunan firman-Mu lah kami kembali dimampukan untuk melanjutkan hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Jemaat disilakan berdiri. Pembacaan terambil dari kitab Ulangan pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-20 sampai 22. Firman Tuhan menyatakan, Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu dan dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir. Tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. 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 Disilakan duduk. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun saudara berada, sekalipun mungkin kita saat ini hanya di rumah saja, kita kembali disapa oleh Tuhan melalui firman-Nya. Ketika Tuhan katakan melalui teks Alkitab yang kita baca, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut. Ketika kita mendengar firman ini, maka pertanyaan bagi saudara dan saya, apakah saudara dan saya takut akan Tuhan? Ketika firman ini menyatakan engkau harus takut akan Tuhan, kita kembali diajak untuk melihat kehidupan pribadi kita. Takut akan Tuhan bukan berarti kemudian sembunyi dari Tuhan. Takut kepada Tuhan bukan berarti kemudian saudara dan saya berdiam diri. Takut kepada Tuhan dalam teks diperlihatkan bagi saudara dan saya, salah satu contohnya adalah kita beribadah kepada Tuhan dan berpaut kepadanya. Situasi dunia saat ini, dampak dari pandemi yang ada, membuat saudara-saudara dan saya tidak bisa bersekutu di gedung gereja ataupun bersekutu bersama dengan saudara seiman di luar anggota keluarga kita. Dan akhirnya kita masing-masing melakukannya di rumah secara pribadi ataupun bersama dengan keluarga. Dan ketika kita melakukan ibadah secara pribadi atau bersama dengan keluarga, apakah sesungguhnya kita benar-benar hidup takut akan Tuhan? Atau kita melakukannya bukan sebagai tanda bahwa kita takut akan Tuhan, tapi karena ada himbauan, karena ada ajakan dari anggota keluarga yang lain. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus,
Ketika hari ini kita kembali diperlihatkan bagaimana Tuhan berbicara kepada umat Israel untuk hidup takut kepadanya. Sesungguhnya Tuhan juga kembali mengingatkan saudara dan saya untuk hidup takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan bukanlah sebuah perintah yang harus saudara dan saya lakukan. Sebenarnya hidup takut akan Tuhan merupakan sebuah kesadaran yang harus saudara dan saya miliki, dan kemudian itu tampak dalam perilaku kita, dalam tindakan kita. Sehingga ketika kita memperlihatkan perilaku hidup yang takut akan Tuhan, itu bukan karena disuruh atau diperintahkan, tapi kita mau memang melakukannya. Karena kita tahu ketika kita melakukan hidup takut akan Tuhan, karena Tuhan sangat mengasihi kita, karena Tuhan selalu ada bersama dengan kita, karena Tuhan telah melakukan perkara besar di dalam kehidupan saudara dan saya, karena Tuhan telah berbuat sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan pribadi kita maupun keluarga kita. Karena itu, ketika kita menunjukkan sikap hidup takut akan Tuhan, bukan karena diperintahkan atau disuruh oleh seseorang atau oleh Tuhan sendiri, tetapi karena kita mau melakukannya, karena Tuhan telah melakukan yang terbaik di dalam hidup kita. Dan kita tahu ketika kita melakukan tindakan yang di mana Tuhan menghendaki untuk kita melakukannya, sesungguhnya berkat Tuhan itu akan berlimpah dalam hidup saudara dan saya. Karena itu mari saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, teks hari ini mau mengajarkan saudara dan saya dalam situasi yang terjadi saat ini untuk terus hidup takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan masih relevan sampai saat ini. Dan orang yang hidup takut akan Tuhan dimampukan untuk bertahan dalam situasi sulit. Orang yang hidup takut akan Tuhan akan memperoleh jalan keluar dari persoalan yang sedang dialaminya. Dan orang yang hidup takut akan Tuhan, dia akan mengikuti tuntunan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan orang yang melakukannya karena dia tahu siapa Tuhan yang hidup di dalam kehidupannya. Dan akhirnya dia akan memetik hasil dari sikap hidup yang ditunjukkan melalui kesadaran diri untuk hidup takut akan Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, jangan pernah ragu untuk hidup takut akan Tuhan. Ketika saudara dan saya menyatakan diri percaya kepada Tuhan, maka itu tampak dalam perilaku hidup yang memperlihatkan bahwa saudara dan saya hidup di dalam Dia, meletakkan kehidupan kita kepadanya, dan nyata dalam tindakan konkret kita selalu bersekutu bersama dengan Dia dimanapun kita berada, bukan hanya di dalam gedung gereja, tetapi ketika kita ada di rumah, ketika kita dibatasi ruang geraknya, tetapi ruang gerak untuk berjumpa dengan Tuhan tidak terbatasi oleh bangunan gedung gereja. Jika hal ini kita wujud nyatakan, percayalah, situasi sulit dapat saudara dan saya atasi. Persoalan kehidupan selalu ada jalan keluar bersama dengannya. Tuhan menguatkan kita bersama. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau kembali mengingatkan kami sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Hidup takut akan Tuhan bukanlah sebuah perintah, tetapi kesadaran diri yang harus kami lakukan karena begitu banyak berkat dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Hamba berdoa untuk semua saudara-saudara dimanapun mereka berada. Tuhan jaga dan pelihara hidup mereka, Tuhan kuatkan iman percaya mereka, dan yakinkan mereka Tuhan ada bersama dengan mereka dalam situasi sulit saat ini. Secara khusus
bagi warga Jemaat GPIB Sola Fide Muara Badak. Amin.